Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semua sehat nggih? Semoga anak-anak diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran fikih di kelas 3. Sebelum kita belajar fikih, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita buka halaman 9 nggih anak-anak. Nah, kemarin kita sudah belajar dan juga menghafalkan dari sholat sunnah rawatib, niat sholat sunnah rawatib. Kemarin kita juga sudah belajar pengertian dari sholat sunnah rawatib. Kira-kira ada yang masih ingat mboten? Anak-anak, pengertian sholat rawatib itu apa? Nah, sholat rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Oke, langsung saja kita buka halaman 9. Nah, di sini di bagian C kita lanjutkan membahas tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib itu keutamaannya apa saja? Nah, ini akan kita kupas satu persatu nggih anak-anak. Mohon diperhatikan, dibuka halaman 9. Nah, yang di situ ada beberapa keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, 1. Menyempurnakan sholat fardu. Jika sholat kita itu belum sempurna, mungkin kita merasa belum khusyuk, atau sholat fardu kita itu di mata Allah belum sempurna. Jadi kita menambahkan dengan sholat sunnah rawatib. Nah, itu salah satu keutamaan sholat sunnah rawatib, yaitu yang pertama menyempurnakan sholat fardu. Kemudian yang kedua yakni akan dicintai Allah. Nah, orang-orang termasuk anak-anak nanti jika mengerjakan sholat sunnah rawatib dengan istiqomah, nanti akan dicintai Allah. Nah, ayo anak-anak, apakah ada yang tidak mau dicintai oleh Allah? Tidak ada kan? Semuanya pasti pengen dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu menambah kebaikan atau pahala. Nah, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib, insya Allah akan selalu memberikan kebaikan dan pahala kepada setiap orang-orang yang mengerjakan. Nah,
Kemudian yang keempat apa? Coba kita lihat di halaman 10. Di halaman 10 itu yang keempat ada terhindar dari siksa api neraka. Nah, kita nanti setelah hidup di dunia pasti semuanya akan meninggal. Nah, amalan apa yang dihisap pertama kali di akhirat nanti itu adalah sholat. Nah, bisa dibaca di halaman 10. Maka dari itu, sholat itu jangan sampai kita tinggalkan, karena yang pertama kali diperhitungkan nanti di akhirat setelah kita meninggal dunia dari dunia ini, setelah kiamat nanti itu yang pertama kali dihitung adalah sholat. Maka dari itu anak-anak dianjurkan sekali tidak boleh bolong sholatnya, terus selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib. Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib, insya Allah akan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian yang kelima yaitu doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah. Nah, ini insya Allah jika kita punya hajat atau keinginan, kalau kita sering melakukan sholat sunnah rawatib, insya Allah kita akan cepat dikabulkan keinginan kita. Karena ibadah sholat itu termasuk salah satu komunikasi kita kepada Allah. Maka dari itu waktu dimana waktu yang paling tepat untuk berdoa itu ya setelah sholat fardu itu, dan ketika di sepertiga malam atau setelah sholat tahajud. Kemudian yang D ada membiasakan sholat sunnah rawatib. Membiasakan sholat sunnah rawatib sebaiknya itu kapan, anak-anak? Nah, di sini dijelaskan, bisa dibaca di halaman 10 bagian bawah, nggih. Itu dibiasakan sejak kecil, ya, sejak umur mulai dilatih sholat itu umur 7 tahun. Nah, itu sudah sebaiknya dilakukan untuk sholat sunnah rawatib. Nah, kemudian jangan lupa juga sholat 5 waktunya nggak boleh bohong. Kemudian ini membiasakan sholat sunnah rawatib sebaiknya diawali lingkungan keluarga. Kita juga harus memperhatikan hal-hal sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib. Di sini yang pertama ada sholat sunnah rawatib itu dilakukan secara munfarid. Nah, boleh dikerjakan di rumah, di mushola atau di masjid. Kemudian sholat sunnah rawatib itu tidak didahului dengan azan dan iqomah, ya. Tidak perlu, tidak seperti sholat fardu. Kemudian bacaannya juga tidak boleh dinyaringkan. Maksudnya dinyaringkan itu apa? Dibanterne. Nah, anak, dibanterne kuwi, nak. Kuwi itu namanya dinyaringkan dan dilakukan setiap 2 rakaat satu salam. Jadi gak boleh misalkan 4 rakaat baru salam. Nah, itu tidak dianjurkan, tapi 2 rakaat 1 salam. Nah, di sini dijelaskan di nomor 5, Nabi Muhammad sering berpindah tempat dari tempat sholat fardu sebelum
sholat sunnah rawatib. Nah, ini kita dianjurkan untuk menirukan Nabi Muhammad. Sementara dari sini ada yang ditanyakan dari anak-anak. Setelah ini Ustazah kasih tugas dulu. Ustazah beri tugas yaitu di halaman 9 ini ada ayo kerjakan. Nah, di situ ada jelaskan perbedaan antara sholat sunnah rawatib muakkad dengan sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, jelaskan bersama teman sebangkumu. Di sini tidak perlu dengan teman sebangku, nggih. Di sini berhubung kita tidak bisa bertatap muka dan tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, ini dikerjakan bersama orang tua di rumah. Ditulis di buku tulis, kemudian difoto, dikirimkan ke nomor WA-nya Ustazah. Ustazah harap anak-anak kemarin juga sudah menghafalkan nggih untuk niat-niatnya sholat sunnah rawatib. Kemarin tugasnya menghafalkan niat sholat sunnah sebelum subuh, kemudian sebelum zuhur dan setelah zuhur. Untuk niat yang setelah asar, sebelum asar, sebelum maghrib itu dilanjutkan dihafalkan sendiri. Oke. Sekian dulu dari pengertian Ustazah. Ustazah minta maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.